Pernah kepikiran gak sih, kalau kekuatan mental yang sejati itu lahirnya bukan dari keramaian, tapi justru dari keheningan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang keren banget, bahwa ketenangan batin itu bukan cuma soal rasa nyaman, tapi fondasi aktif buat mental yang tangguh. Yuk, kita cari tahu kenapa. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih ketenangan, sesuatu yang sering kita anggap pasif, malah jadi kunci dari kekuatan mental kita yang paling hebat? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan besar tadi, kita perlu samain dulu pemahaman kita tentang dua hal ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud ketenangan batin itu? Dan apa juga definisi dari kekuatan mental? Ketenangan batin itu juga berarti hidup kita bebas masalah ya. Coba bayangin deh, kamu lagi menyelam di laut dalam. Di permukaan, ombak bisa gede, badai bisa datang. Tapi begitu kamu turun ke bawah, suasananya tenang banget, jernih, stabil. Nah, itulah ruang ketenangan yang kita omongin. Pusat kendali yang nggak goyah sama kekacauan di luar. Terus, kekuatan mental. Ini bukan soal nahan-nahan emosi, tapi lebih ke ketahanan. Ibaratnya kayak pohon ek raksasa yang bisa tahan badai. Bukan karena batangnya kaku, tapi karena akarnya itu kuat banget mencengkram tanah. Nah, kekuatan mental butuh fondasi yang dalam. Dan fondasi itu ya ketenangan batin tadi. Jadi, gimana persisnya ketenangan bisa ngebangun kekuatan ini? Gimana caranya fondasi yang tenang ini secara aktif membangun struktur ketangguhan kita? Yuk kita lihat jembatan yang nyambungin keduanya. Ini bukan proses satu arah ya, tapi lebih kayak siklus yang saling menguatkan. Ketenangan batin itu memicu kejernihan yang kemudian bikin kita lebih jago ngatur emosi dan ujung-ujungnya mempertajam fokus kita. Coba kita bahas satu persatu. Pertama, kejernihan. Ketenangan itu ibaratnya membersihkan kabut di pikiran kita yang disebabkan oleh cemas dan marah. Ini ngasih kita kemampuan untuk berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai merespons dengan sadar. Kamu nggak lagi cuma ke bawah arus, tapi mulai bisa jadi nahkoda buat kapalmu sendiri. Selanjutnya, regulasi emosi. Ketenangan itu menciptakan sebuah jeda, ruang yang penting banget antara pemicu dan respons kita. Di jeda singkat itu, kita bisa ngamatin emosi kita, marah, takut, kecewa, tanpa harus dikuasai sama emosi itu. Kita jadi pengemudinya, bukan cuma penumpang dari perasaan kita. Dan akhirnya, ini semua ngebawa kita ke fokus yang super tajam. Waktu berisik di dalam kepala kita reda, energi mental kita yang berharga itu nggak lagi kebuang percuma. Energi itu bisa kita arahin kayak sinar laser, menembus semua gangguan dan tantangan buat mencapai hal-hal yang emang penting buat kita. Oke, kita udah tahu hubungannya, tapi gimana ini beneran bekerja di dalam diri kita? Apa sih mekanisme yang bikin ketenangan batin ini efektif banget buat ningkatin kekuatan mental? Jadi, gimana cara kerjanya? Begini, secara biologis, ketenangan itu bantu nurunin hormon stres kayak kortisol yang sering bikin pikiran kita keruh. Terus, secara psikologis, ini ningkatin kesadaran diri kita banget, jadi kita lebih kenal apa pemicu emosi kita. Lama-kelamaan, ini bakal ngebangun ketahanan, kayak ngelatih otot di gym, dan pada akhirnya mempertajam fungsi kognitif kita secara keseluruhan. Sekarang, ayo kita rangkum semua ini jadi satu ide utama yang kuat, sebuah gagasan inti yang bisa jadi pegangan kamu. Nah, ini dia intinya. Lupakan anggapan kalau tenang itu artinya pasif atau lemah. Ketenangan batin itu adalah sebuah tindakan yang disengaja. Ini adalah pusat pelatihan di mana kekuatan mental kamu ditempa dan dibangun. Ini bahan bakar aktif kamu buat menghadapi dunia yang penuh tantangan. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Kekuatan ini udah ada di jangkauan kamu, tinggal diaktifkan aja. Langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini untuk merawat ketenangan batinmu sendiri? Karena dengan melakukan itu, kamu nggak cuma nemuin kedamaian, kamu sedang membangun kekuatan terbesar.